Thank you. Luar Silakan. biasa ya Pak Joni ya. Surga banget lah. Saya tuh selalu jatuh hati, ya, ini bukan jatuh hati sama Pak Joni ya. Saya tuh selalu jatuh hati dengan orang-orang yang concern dengan orang lain gitu. Walaupun sebetulnya apa sih kalau dipikir ngapain sih mikirin orang lain, mikirin diri kita aja tuh nggak bener-bener gitu ya. Saya masih struggling, tapi saya tuh selalu, aduh jatuh hati lah. Bukan dengan Pak Joni ya, dengan orang-orang yang memikirkan orang lain. Oke. Jadi Bu Novi atau Bu Nur Rahma, suka-suka saya ya Bu ya, Bu Novi boleh. Jadi pertama adalah template covernya sudah tidak sesuai ya. Jadi ini yang tadinya di sini kemudian saya rubah di sini dan ini fontnya juga fontnya juga harus disesuaikan ya Bu Novi ya. Jadi gimana caranya supaya saya bisa oke gini aja. Oke, teman-teman bisa ngeliat saya kan ya? Bisa. Ngeliat share-nya bisa juga kan ya? Oke, jadi ini fontnya nanti disesuaikan ya. Font disesuaikan. Kalau saya tulis fontnya disesuaikan berarti jenis dan ukuran. Ya, kemudian ini template. Jadi sesuaikan dengan template. Template cover. Oke. Jadi yang tadi di sini dirubah, terus ini juga biasanya presented as the bla bla bla, pokoknya diikutin aja ya Bu Novi ya. Kemudian ini juga tidak seperti ini juga disesuaikan dengan template. Oke. Ini juga disesuaikan karena kayaknya kalau nggak salah menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Nggak apa-apa, dipotong saya. Sesuaikan dengan template. Kemudian ini, jadi Bu Novi itu tahu, memang teman-teman pasti banyak yang tahu bahwa skripsi itu setelah cover pasti akan abstrak. Jadi yang saya bilang bahwa ini dibuat, walaupun abstrak adanya di awal, tetapi dia dibuat setelah penelitian dan skripsi selesai. Jadi abstrak itu sebetulnya merupakan gambaran dari keseluruhan skripsi kita. Paham nggak teman-teman? Paham, Miss. Paham ya? Gitu ya? Paham, Miss, ya. Betul. Makanya ini yang saya bilang, mata kuliah kita pun saya tidak akan meminta teman-teman untuk buat artikel. Gimana caranya bikin artikel, padahal di dalam artikel itu sudah ada research finding. Kalau teman-teman aja masih berkutat dengan judul dan ide penelitian gitu ya. Jadi kan belum melakukan penelitian maka nggak bisa bikin artikel begitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi abstrak kalau di dalam proposal tidak usah ditampilkan karena ini baru selesai, kalau baru akan ditampilkan atau baru akan dibuat nanti setelah penelitian dan skripsinya selesai. Kemudian termasuk acknowledgement ini menurut saya juga nggak perlu ya, karena nanti aja kalau sudah selesai dengan skripsinya baru ini dibuat, gitu ya. Oke, ini di belakangan saja, nanti saja. Oke. Nanti setelah skripsi selesai. Oke, nah teman-teman ini menurut saya yang merupakan krusial adalah tentang penomoran, ya. Jadi yang benar itu adalah biasanya dari cover itu ada nomor tetapi tidak ditampilkan, ya. Berarti mulainya dari 0 gitu ya, Romawi, kemudian nanti lembar berikutnya abstrak itu yang pakai Romawi yang I itu loh teman-teman. I-nya 1, I-nya 2 dan sebagainya. Dan biasanya kalau dia ada judul maka dia penomoran halamannya itu ada di bawah bagian tengah. Ini kan muncul 9 ini nggak tepat ya, karena dia ini belum masuk ke dalam konten. Ya, jadi kalaupun dia akan ada penomoran, maka dia nomornya harus menggunakan huruf Romawi yang V, II gitu ya, 8, tapi angka Romawinya Romawi kecil 8. Nah, penomoran juga teman-teman harus hati-hati kalau dia ini table of content juga belakangan aja. Kalau dia setiap ada tulisan bab 1 atau bab 2, bab 3, selama ada judul, maka dia nomorannya di tengah bawah ini, teman-teman. Ya.
dia akan muncul penomoran di kanan atas kalau di halaman yang tidak ada judulnya. Baru ini di kanan atas. Ini Bu Novi penomorannya kurang tepat. Bu Novi paham, Bu Novi? Halo? Halo teman-teman. Halo. Halo, Miss. Miss, dengar, Miss. Dengar. Ya. Dengar ya, baik. Nah, kemudian, baik, sorry. Kemudian ini background of research atau research background. Ya, saya selalu bilang, ini waktu itu saya sampaikan kepada Bu Sari. Jangan lebay gitu loh. Ini salah satu contoh yang lebay. Karena tadi judulnya kan adalah The Influence of Social Media on English Writing Ability. Ya, jadi ini dia mainnya adalah atau keywordnya adalah terkait dengan English Writing Ability dan sosial media. Sosial media pun saya minta untuk dispesifikasikan. Berarti kalau misalnya judulnya ini, maka mulailah dari English Writing Ability. Kalau ini penelitiannya di sekolah SMA, maka yang harus dimunculkan adalah harusnya bagaimana? Harusnya terkait dengan English Writing Ability itu seperti apa. Jadi kalau ini kan langsung language is important, communication for human gitu ya. Ini terlalu lebay buat saya. Ya, jadi itu dihapus. Jadi kalau menurut saya seandainya mau dibikin research background, maka yang harus dibuat adalah pertama mulailah dari writing di tempat penelitian harusnya seperti apa. Writing itu maksudnya writing skills, ya. Nah, bisa menjawab seperti apa itu kita bisa merujuk kepada kurikulum. Jadi atau tujuan pembelajaran tuh harusnya seperti apa sih? Gitu. Ini akan lebih mudah kalau teman-teman melakukannya di SMK, gitu ya. Maka di SMK nanti pasti akan mengaitkan antara proses pembelajaran bahasa Inggris dengan kebutuhan untuk bekerja misalnya seperti itu. Maka setelah memulai ini, yang berikutnya adalah kita bicara mengenai fenomena. Fenomena ini adalah didapat dari preliminary research atau penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini kita lakukan melalui misalnya observasi, gitu ya, wawancara, atau kita bisa melihat dokumen studi. Ini adalah penelitian pendahuluan. Gunanya apa? Untuk menemukan sebetulnya problemnya apa sih? Gitu. Problemnya apa? Berarti kan problemnya terkait dengan keterampilan menulis. Nah, baru setelah kita menggambarkan harusnya, maka dilanjutkan dengan problemnya. Ketika nanti, kenapa sih Miss Audi kok di dalam mendapatkan data preliminary research itu kok kita harus lihat, observasi, dan kemudian dikuatkan dengan wawancara dengan guru atau dengan perwakilan siswa atau kita melihat data, ya itu adalah bagian dari triangulasi. Jadi ketika misalnya Bu Novi di dalam kelas kemudian melihat bahwa oh iya ternyata kok ketika mata pelajaran menulis kok siswa nggak antusias ya gitu. Kok pelajarannya kayak gitu ya, kok guru hanya memberikan topik kemudian disuruhlah si siswa untuk belajar. Itu kan apa yang Bu Novi lihat. Belum tentu benar. Sehingga perlu dikonfirmasi dengan data yang lain. Data yang lain itu yang didapat dari sumber yang berbeda, yaitu yang melalui wawancara. Ketika Bu Novi kemudian bertanya kepada gurunya, bagaimana dengan pembelajaran menulis, hasil yang didapat siswa seperti apa, dan sebagainya, itu yang akhirnya namanya akan menguatkan hasil observasinya Bu Novi. Nah, di bagian ini, maka yang kita paparkan adalah masalah yang didapat di tempat penelitian. Nah, masalahnya macam-macam kan nih. Misalnya lack of motivation, kemudian grammarnya low dan sebagainya dan lain-lain. Nah, yang terpenting adalah ini masih asumsi juga teman-teman. Jadi ketika si Bu Novi bilang bahwa most of the student in senior high school having problem with the writing ability. Since they don't know how to develop the paragraph, they have the lack motivation in writing dan sebagainya, maka Bu Novi butuh orang lain yang menguatkan problem yang Bu Novi dapatkan. Maka di sini munculkan relevant research.
ingat bahwa relevant research itu adalah yang di bab 1 adalah untuk menguatkan problem yang kita temukan di dalam lokasi penelitian. Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Saya mau coba pelan-pelan biar teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Bu, Iya. berarti yang buat menguatkan dari itu kan harus dari relevant research itu berarti atau siswanya atau guru tersebut ya Bu? Yang mana? Yang mana? Itu yang menguatkan dimunculnya relevant research itu kan apa sih tadi menguatkan si masalah itu ya? Menguatkan masalah itu. Coba ini ada oke, pemahamannya agak mislek. Ada yang bisa meluruskan pemahamannya Bu Novi? Silakan teman-teman. Miss, mau coba? Silakan. Jadi yang dimaksud Miss tadi itu misalnya untuk menguatkan bahwa kita ingin mengambil masalah ini atau penelitian ini itu dengan preliminary research ini tuh dengan mengambil data dari siswa, maksudnya mengambil data dari sekolah dengan melihat bagaimana siswanya, terus bagaimana dari problem siswa di sekolah, terus kemudian lihat data dari guru dan wawancara dengan guru terhadap pembelajaran siswa di kelas, kemudian dikaitkan dengan masalah yang akan kita ambil itu relevan atau enggak. Nah, nanti data itu tuh untuk pada saat kita mengajukan judul dan saat pembimbing menanyakan ke kita, jadi kita ada jawaban dan itu sebagai penguat alasan mengapa kita ngambil judul itu dari data tersebut gitu ya, Miss. Iya. Dan itu kan data tuh ya. Data tuh kan sebetulnya data itu untuk memetakan fenomena. Fenomena tuh masalah. Kenapa sih Ibu ingin influence, ingin melakukan penelitian eksperimen terkait dengan penggunaan sosial media tuh berpengaruh nggak ya terkait dengan keterampilan menulis? Itu kan dapat judul itu karena ada masalah. Nah, masalahnya itu yang kita dapat melalui fenomena tadi. Yang melalui observasi, kemudian kita kuatkan dengan wawancara dari guru atau perwakilan dari siswa, kemudian mungkin dikuatkan lagi melalui melihat data terkait dengan nilai. Paham, Bu Novi? Ya, baik, Bu. Baik ya. Nah, itu baru preliminary research. Jadi ketika Bu Novi bilang, oke, siswanya nggak termotivasi, oke, pelajarannya masih teacher center atau teacher oriented misalnya. Kemudian masih manual, masih paper and pencil base begitu. Maka Bu Novi perlu menggunakan sebuah relevant research, bukan sebuah ya, beberapa relevant research. Jadi penelitian orang lain sebelumnya terkait keterampilan menulis yang ternyata dia juga menemukan bahwa most of the student in senior high school having problem with the writing ability. Bisa dipahami, Bu? Masih bingung. Masih bingung gimana? Coba. Gimana bingung? Ya kan kita berarti kita gimana ya? Aduh, jelasnya saya bingung nih. Berarti kita ngelihat dari apa sih? Masalah orang yang sebelumnya gitu. Nah, masalah kan orang sebelumnya bukan ngelihat. Jadi gini, penelitian ini saya mau lakukan di tempat Pak Joni. Ya, saya kan menulis nih, saya mulai nih bahwa menurut kurikulum di SMA itu harus seperti ini menulisnya. Ini baru keharusan nih, baru harusnya. Kemudian saya masuk ke fenomena, masalahnya apa? Maka saya minta izin sama Pak Joni. Pak Joni, saya sit in ya di kelasnya Pak Joni ya. Saya mau melakukan observasi terkait dengan keterampilan menulis. Saya duduk di dalam kelasnya Pak Joni. Terus kemudian di dalam kelasnya Pak Joni saya lihat kok siswa kok nggak termotivasi, hanya sebagian saja yang aktif, kok pembelajarannya masih konvensional. Itu kan yang saya lihat. Belum tentu benar, karena itu hanya saya lihat saja, hasil observasi saja. Maka saya merasa saya harus mewawancarai Pak Joni untuk mengkonfirmasi apakah betul nggak nih yang saya lihat dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Maka saya melakukan wawancara dengan Pak Joni. Kemudian mungkin saya nggak puas nih dengan Pak Joni, terus kemudian saya minta Pak Joni, saya minta dong dikasih 3 siswa yang nilainya paling tinggi, yang nilainya tengah, middle gitu ya, average, sama yang nilainya rendah untuk saya wawancara. Saya wawancara nih menurut perspektifnya siswa terkait dengan
pembelajaran menulis seperti apa. Nah, dari hal itu saya rangkum sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah masalah yang saya temukan di kelasnya Pak Joni. Tapi itu semua kan hanya berdasarkan penelitian pendahuluan saya sebagai peneliti. Saya butuh orang lain untuk menguatkan bahwa orang lain pun menemukan masalah yang sama. Nah, keberadaan orang lain itu yang diisi oleh relevant research. Jadi ketika saya bilang, most of the students in SMA Permai having lack of vocabulary in writing ability. This finding is in line with previous study done by Nunan. He found that most of the students in California having problem with the vocabulary ability due to they don't know how to construct the word into the sentence. Sampai sini paham atau tidak? Iya, paham Bu, paham. Paham? Paham. Ya, Miss. Benar ya? Ya. Teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain gimana? Miss, Halo? RRL bukan sih? Apa? RRL, Review of Related Literature atau beda? Belum. Kita masih bab 1, kita belum move on nih. Kita belum move on dari bab 1. Oke? Halo? Ya, Miss. Oke, Bu. Ya, siap. Ya, oke. Nah, setelah fenomena, maka karena penelitiannya Bu, ini kita udah dapat masalah nih. Ingat tadi ya bahwa ada relevan study yang menguatkan masalah kita. Jadi ketika saya bilang masalahnya 1, 2, 3, ternyata ada orang lain yang sudah melakukan penelitian yang sama juga menemukan masalah yang sama. Sehingga saya merasa bahwa ketika nanti saya bilang nih sama penguji, anggaplah penguji saya Pak Joni, saya bilang, anak-anak SMA Permai punya masalah terkait dengan menulis karena motivasi. Kalau Pak Joni bilang nih, tahu dari mana masalahnya motivasi, maka saya akan bilang, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang saya lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap guru. Salah kali. Memang motivasi ada hubungannya dengan menulis, maka saya akan bilang, ada. Ternyata masalah yang saya temukan juga ditemukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ada penelitian dari 1, 2, 3 yang menemukan bahwa motivasi adalah kendala terbesar dalam keterampilan menulis. Itu masih bagian fenomena. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Baik, Miss boleh nanya sebentar, boleh jelas? Silakan. Nah, tadi kan saya jadi ingat, bukan ingat sih, sudah masuk banyak nih. Yang tadi Miss bilang bahwa relevance research itu yang Miss Novi ini kan untuk writing. Terus dengan menambahkan beberapa research sebelumnya, Mama 1, 2, 3 dan bla bla bla. Nah, untuk orang yang kita ambil relevance research itu tahunnya dibatasin nggak Miss? Atau harus Indonesia saja atau orang luar juga, kayak gitu? Oke. Ya. Ingat bahwa artikel ambilnya di Google Scholars. Saya selalu bilang paling tidak 5 tahun ke belakang. Jadi kalau teman-teman kira-kira mau sidang nanti tahun 2023, maka 5 tahun ke belakang itu dari 2017. Lebih bagus lagi dari 2018. Kenapa? Ketika artikel yang dibaca update, maka problemnya itu akan update, teman-teman. Jadi artikel itu merupakan pengetahuan bergerak dengan sangat cepat. Kenapa Miss nggak boleh pakai buku? Karena buku itu long life-nya tuh panjang. Buku kita masih pakai buku tahun 98, 2000 gitu loh. Tapi kalau artikel itu setiap bulan tuh, setiap hari itu pergerakannya cepat, teman-teman. Ya. Jadi kenapa tadi pertanyaan Pak Joni bagus. Jadi usahakan artikelnya itu 5 tahun ke belakang maksimal. Ya 3 tahun ke belakang itu bagus banget. Oke. Bisa diteruskan ya? Oke, Miss. Baik. Ini teman-teman gunakanlah keberadaan saya, manfaatkanlah keberadaan saya nih teman-teman. Oke, setelah fenomena ya baru karena tadi Bu Novi memunculkan si sosial media. Sebentar. Bu Novi memunculkan sosial media karena Bu Novi merasa bahwa kayaknya nih gitu ya. Ini menjadi paragraf pembuka. Jadi sepertinya dibutuhkan sebuah alat
media pembelajaran yang dapat solving problem terkait dengan student lag in writing ability. Teman-teman juga harus ingat bahwa saya pernah bilang, sebetulnya kalau penelitian itu ditujukan atau dicari itu bukan berdasarkan kita duluan nih menentukan judul, tapi harus dari masalah. Kemudian kita juga melihat karakteristik siswa. Jadi sosial media tuh harusnya dimunculkan Bu Novi ketika Bu Novi melihat bahwa oke, yang terjadi di lapangan kayaknya si guru masih konvensional, masih menggunakan paper and pencil based writing. Jadi nulisnya hanya di kertas aja. Kemudian guru hanya memberikan topik begitu aja dan minta siswa untuk menulis, nih kayaknya nggak cocok nih. Sementara anak-anaknya SMA kelas 2, kayaknya mereka harus diperkenalkan dengan diperkenalkan dengan penggunaan teknologi dalam keterampilan menulis. Kenapa? Karena kayaknya mereka digital native, mereka familiar dengan teknologi. Dan dari obrolan yang terjadi, misalnya Bu Novi melihat bahwa sebagian besar siswa itu sangat familiar dengan penggunaan sosial media. Baru munculkan tentang si sosial media. Ya, jadi misalnya sosial media adalah salah satu alat untuk berkomunikasi secara sosial, dan sebagian besar generasi alfa sudah menggunakan sosial media dan mereka sangat familiar dengan keberadaan sosial media. Nah, sekarang saya sebagai peneliti saya ingin melihat apakah ada potensi penggunaan sosial media dalam proses pembelajaran, khususnya writing ability. Kurang lebih seperti itu pembukanya. Nah, Bu Novi tadi saya bilang bahwa sosial media itu luas sekali, Ibu. Ibu harus putuskan salah satu untuk Ibu gunakan ke dalam penelitian Ibu. Kira-kira apa, Bu Novi? Ini juga sedikit curhat ya. Ini saya kemarin sampai pusing, ya udah saya mikirnya ya udahlah sosial media dulu. sosial media dulu, yang penting saya ngerjain dulu masalah. Saya sebenarnya dari kemarin berjuang buat ngangkat YouTube sebagai ya emang YouTube tuh emang udah kayak familiar banget gitu. Tapi saya mengangkat sedangkan YouTube itu kan gimana ya, selain speaking, writing, semua saya di sana, dan lebih menarik di kalangan anak-anak gitu kan. Terusnya maaf ya Bu bahwa Miss Vera nih. Terusnya saya konsultasi sama Miss Vera masalah YouTube. Itu saya langsung kan ini saya maunya pikir saya ke depan. Seandainya memang saya milih YouTube, tapi ujung-ujungnya nanti saya nggak di ACC, gitu. Nah, terusnya ya udah saya nulis sosial media. Miss Vera maunya aplikasi yang yang langsung berpatok sama writing. Nah, saya bingung Bu apa. Nah, makanya sekarang juga saya minta pendapat gitu. Jika memang saya memperjuangkan YouTube gitu, gimana ya Bu? Biar di ACC. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau kasih tahu nih bukan si YouTube-nya ya, tentang cara. Ketika teman-teman ingin mengangkat judul teman-teman, nggak bisa kita cuma bilang, Ibu, saya mau menulis dengan YouTube, karena saya mau meneliti menulis dengan YouTube gitu. Kenapa? Ya, saya suka aja YouTube dan nggak bisa gitu, tapi teman-teman harus punya data. Datanya itu adalah dari riset, dari previous research. Jadi misalnya ketika teman-teman bilang bahwa yang saya ajar nih anak SMA, kemudian saya melihat bahwa kesulitan mereka itu adalah developing idea. Jadi mereka kayaknya butuh media yang bisa memvisualisasikan apa yang ada di kepala mereka. Dan ketika saya melihat karakteristik siswa, kayaknya mereka tuh lagi YouTube minded nih Bu, gitu. Jadi saya akan menggunakan YouTube sebagai sarana, sebagai media untuk membantu mereka untuk developing idea. Kebetulan saya membawa beberapa artikel nih, dari 1, 2, 3 di tahun 2021. Jadi ketiga orang ini mengangkat YouTube. Yang pertama adalah misalnya dari sisi multimodal literacy misalnya. Yang kedua ini mengangkat YouTube sebagai media untuk menampilkan produk siswa, dan kemudian apalah. Nah, yang saya ingin bawakan adalah YouTube ini saya akan
gunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk memberikan gambaran nyata kepada siswa sehingga mereka mudah untuk mendeveloping idea. Kenapa saya gunakan YouTube? Mungkin karena low bandwidth, Bu. Misalnya gitu. Kebetulan tempat penelitian saya ini adanya di kampung, kemudian mahasiswanya itu dari golongan yang menengah ke bawah, kemudian sekolah tidak memberikan fasilitas wifi dan apa-apalah, dan endeso gitu. Jadi teman-teman tuh punya data. Jadi ketika teman-teman yakin bahwa teman-teman ingin melakukan ini, kan itu tadi, bukan karena judul, tapi karena teman-teman melihat bahwa ini adalah sesuai dengan kebutuhan penelitian, sesuai dengan siswa, sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kondisi. Dan teman-teman adalah orang yang paling tahu kondisi di tempat penelitian teman-teman. Seandainya Bu Novi ngomong sama saya kan cuma bisa ngomong doang. Saya cuma bisa bilang, nah itu nggak oke, harusnya gini dong Bu, harusnya begitu, dan sebagainya. Tapi kan saya tidak tahu apakah ketika saya bilang bahwa oke, jangan pakai YouTube, pakai PBWorks, apakah PBWorks itu bisa sesuai digunakan di tempatnya Bu Novi atau tidak? Itu kan bukan saya. Tetapi kan Bu Novi yang melihat hal itu sesuai atau tidak. Sampai sini Bu Novi paham nggak apa yang saya sampaikan? Iya, paham Bu, paham. Nah, itu. Jadi teman-teman saya selalu bilang pakai data. Jadi ngomong tuh bukan berdasarkan kita asumsi. Sehingga kalau kita berdasarkan kita, maka yang terjadi adalah kita bisa dipatahkan begitu. Nah, seandainya pun anggaplah misalnya YouTube nih. YouTube kan orang juga akan bingung nih, YouTube-nya apakah sebagai media untuk menampilkan produk tulisan, ataukah YouTube-nya sebagai media untuk membantu siswa untuk merekonstruksi makna sehingga dia bisa developing idea. Yang mana nih? Itu kan juga harus dijelaskan. Bu Novi maunya yang mana dan kemudian dikuatkan dengan relevant research. Seandainya pun bukan YouTube gitu, berarti cari platform, digital platform untuk menulis misalnya. Ya cari apa yang paling saya sarankan dan recommended adalah penggunaan Google Doc. Halo? Halo, iya Bu. Nah, penggunaan Google Doc itu minimum requirement, Bu Novi. Nanti silahkan di-explore lagi ya penggunaan Google Doc. Udah pernah lihat belum Google Doc seperti apa? Pernah Bu, Google Nah, Doc. betul. Nah, mungkin itu yang bisa digunakan sebagai salah satu collaborative writing gitu ya. Atau menggunakan PBWorks juga bisa ya, bagian dari wiki. Wiki itu ada PBWorks atau misalnya ada hal-hal lain yang bisa digunakan begitu. Oke, Bu Novi ya, bisa jelas ya? Tapi saya mau nanya lagi Bu. Silakan. Kalau misalnya saya ngangkat Google Doc, tapi media pembelajaran saya YouTube, nah terusnya di Google Doc-nya itu saya gimana ya? Maksudnya saya harus gimana ya Bu? Maksudnya di Google Doc itu saya ngebahas writing skill-nya itu apa saya suruh anak-anak itu nyusun kata atau dia bercerita atau kayak gimana ya Bu? Saya minta pencerahannya Bu. Teman-teman, sorry Bu Novi, maaf ya. Teman-teman, fenomena Bu Novi ini adalah fenomena mahasiswa yang nggak pernah baca nih dan nggak pernah ngobrol. Sehingga Bu Novi ini sibuk dengan apa yang Bu Novi pikirkan. Jadi Bu Novi mencoba mencari gambaran tetapi hanya berdasarkan perspektifnya Bu Novi saja. Jadi wajar kalau Bu Novi kalut, bingung, kehilangan arah. Ya. Jadi gini Bu Novi tahu bahwa writing adalah menulis. Menulis itu adalah keterampilan. Penggunaan media itu kan bisa macam-macam tuh, disesuaikan dengan problem. Kalau tadi YouTube, ya misalnya untuk developing an idea gitu ya. Kalau sudah YouTube tidak mau digunakan, singkirkan si YouTube, gunakan Google Doc. Nanti Google Doc-nya seperti apa nih Bu Audi? Google Doc-nya itu adalah wadah untuk siswa untuk menulis. Jadi nanti mungkin karena ini merupakan media, ibu tetap harus menggunakan sebuah metode pembelajaran. Metode pembelajarannya ibu bisa gunakan kolaboratif atau cooperative learning, di mana ibu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka akan bersama-sama untuk menulis. Di situ mereka akan sama-sama saling menguatkan. Atau ibu bisa menggunakan GBA, Genre Based Approach. Nanti di bagian joint construction baru ibu munculkan si Google Doc ini. Begitu Bu Novi. Bisa dipahami nggak Bu? Iya Bu, bisa. Benar. Beneran bisa apa nggak bisa?
Nih, tadi pakai apa, Bu? Yang itu yang dimunculkan GBA. Nanti GBA. lihat, nanti genre based approach. Nanti di bagian joint construction itu baru Google Doc tempatnya. Oke, Bu Novi ya. BPA apa? BPA. Tuh. GBA. Iya, oke ya. Ya, saya Oke, tulis dulu. teman-teman. Ini yang terjadi dengan Bu Novi, nanti sebagian teman-teman pasti jealous Veva Jayamahe nih. Pasti ingin juga diperlakukan seperti ini. Tapi saya pikir ini contoh ya teman-teman ya. Makanya jadi saya mengambil contoh Bu Novi. Jadi kalau teman-teman yang saya harapkan teman-teman bisa belajar dari proses ini. Tetapi kalau misalnya ada yang akhirnya teman-teman ingin tanya, tanya aja ya. Oke, kemudian sudah ada fenomena, maka kita masuk ke dalam treatment yang akan kita lakukan. Anggaplah tadi dengan sosial media gitu ya. Anggaplah tadi dengan si YouTube. Anggaplah Bu Novi dengan YouTube. Maka paragraf berikutnya adalah Bu Novi harus jualan YouTube. Kenapa Ibu ingin atau yakin sekali bahwa YouTube ini merupakan sebuah media pembelajaran yang amat sangat layak untuk digunakan dalam keterampilan menulis, dan Ibu meyakini bahwa ini layak digunakan, maka Ibu harus di sini ya, ini adalah tentang YouTube. Jadi Ibu bisa masuk dari learning media. Berdasarkan, jadi learning media itu adalah YouTube, karena dia adalah sosial media. Jadi dari sosial media ke learning media. Jadi Ibu di sini cerita tentang YouTube. Di ceritanya Ibu itu kan masih asumsi, atau Ibu bisa cerita kalau Ibu baca, kalau Ibu tahu tentang si YouTube ini. Ingat, di bagian ini Ibu bukan kita cerita tentang history, bukan YouTube ditemukan di sini oleh si ini, enggak. Tetapi kita mengeksplorasi si YouTube sebagai sebuah media pembelajaran. Pada poin ini, Ibu perlu juga relevant research. Kalau tadi di fenomena adalah relevan research untuk menguatkan masalah, maka di bagian YouTube ini adalah relevan research di mana ada peneliti lain yang sudah menggunakan YouTube. Jadi ketika Ibu bilang bahwa YouTube adalah bagian dari sosial media yang sesuai dengan siswa sebagai digital native. Terus YouTube juga memberikan fasilitas berupa visual and audio, dan ini berpengaruh positif terhadap kemampuan siswa untuk merekonstruksi ide. Itu asumsinya Bu Novi. Baru Ibu bilang, this idea was found by the previous research done by Harmer. Harmer said that this is important to use the technology to support the student in developing their idea in writing. Ya, jadi di sini munculkan relevan research untuk menguatkan kenapa Ibu menggunakan YouTube. Sampai sini bisa dipahami kah, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Miss. Oke, benar ya? Ada yang mau bertanya nggak? Ini bukan tentang Bu Novi aja loh ya, tentang semuanya loh teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Miss, Ya. ini saya lagi nggak apa-apa, Miss. Tadi Nggak apa-apa. tadi saya tuh memang saya kan punya buku juga, buku cetak ya, beberapa buku yang saya beli dan saya baca. Dari tadi Miss bilang bahwa kita harus butuh jurnal ya, bukan artikel. Bukan buku yang long life itu ya. Nah, saya jujur memang udah lama mengajar, tapi untuk merangkai kalimat, untuk menyusun sebuah itu kan harus kata-kata sendiri ini, Miss. Terkadang itu terbentur. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang saya melihat buku-buku lama yang saya punya, oh kayaknya ini cocok di kalimat ini, saya ambil. Tapi kan nanti saya ini saduran kayak gitu. Jadi saya merasa harus dari pikiran saya, kata-kata sendiri yang membuat kalimat itu. Itu yang saya kesulitan, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, baik. Buku tetap dibutuhkan, tetapi ranahnya di bab 2. Ya, bab 1 dan bab 4 pembahasan tidak ada buku. Pembahasan boleh ada buku teori, tetapi buku dibutuhkan di bab 2. Nah, kalau inilah, teman-teman lihat bahwa writing adalah proses. Kalau kita nulis satu lembar gitu ya,
Kita baca lagi pasti kita nggak puas. Nggak usah satu lembar, satu kalimat selesai nulis kita baca lagi kita nggak puas. Akan terus seperti itu sehingga nggak akan pernah selesai. Apa yang saya lakukan? Kalau saya I want to be a madman. Jadi ketika menulis saya jadi orang gila aja, Pak. Saya nggak berpikir tentang apa-apa, saya hanya nulis saja apa yang saya bisa. Ya, jadi yang penting ada bentuk. Kalau sudah selesai targetnya, misalnya saya punya target, oke, hari ini saya introduction, 2 hari ini saya introduction, ya. Kalau saya melakukan penelitian, menulis itu saya juga punya target. Hari ini saya introduction, maka saya akan nge-push 2 hari bikin introduction sampai selesai. Saya nggak peduli apakah benar secara grammar, vocabulary, koherensi, kohesi, itu nanti aja. Kalau sudah selesai, maka saya akan membaca lagi dari ulang. Itulah adalah proses review. Begitu Bapak. Jadi di awal menulis jangan bebani pikiran kita dengan benar nggak ya, gimana nih caranya dan sebagainya enggak. Nanti nggak, yang terjadi nggak akan nulis. Atau yang terjadi adalah kita akan nyontek. Itu yang bahaya. Ya teman-teman ya. Oke. Baik. Oke. Nah setelah ini maka biasakan untuk membuatnya kalimat penutup. Jadi based on the above. Oke. Jadi based on the above description, the author atau the researcher jangan gunakan I, you, they, we, he, she, it dalam pronoun itu tidak ada di dalam skripsi ya teman-teman ya. Jadi misalnya based on the above description, I want to know, tapi pakainya the researcher. Jadi based on the above description, the researcher want to investigate misalnya whether atau the effect ya misalnya ya, the effect of YouTube misalnya in students writing ability. Begitu. Oke, ini jadi nanti di bab satunya Bu Novi silahkan diikuti ini saja ya Bu ya, background of research. Nanti bagian YouTube Ibu sesuaikan dengan media yang akan Ibu gunakan. Baik Bu. Oke. Terima kasih jadi banyak ya Bu. Jadi ini halaman-halamannya masih disesuaikan ya. Nah, teman-teman ini salah ya. Jadi kalau ini kita tulis di dalam artikel ini benar. Ini namanya body note. Tapi kita tidak menggunakan body note, tapi kita menggunakan footnote. Nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ana sama Bu Sari. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke identification of problem. Oke, kita ke identification of problem. Lihat betapa banyaknya identification of problem yang Bu Novi tulis. Teman-teman harus ingat bahwa identification of problem ini adalah jawaban yang akan teman-teman jawab di bab 4 dan teman-teman bahas. Berapa ideal pertanyaan yang akan diberikan, Miss? Kalau saya 2 aja, maksimal 4 tuh udah kece badai. Ya, udah oke banget, jangan menyiksa diri sendiri. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah jenis pertanyaan. Jadi kalau tadi penelitiannya Bu Novi adalah di influence of bla bla bla, maka Bu Novi sudah harus tahu bahwa itu adalah penelitian kuantitatif. Tujuannya untuk menemukan apakah ada pengaruh atau tidak terkait penggunaan YouTube terhadap kemampuan menulis siswa. Maka Ibu harus menyesuaikan problemnya. Biasanya di dalam kuantitatif itu pertanyaannya selalu close-ended. Misalnya ada atau tidak. Jadi is there any influence of the use of gitu ya. Kalau dia kualitatif maka pertanyaannya tuh cenderung how atau why ya. Jadi ini enggak. Ini is there an effect of students, bukan perception ya, tetapi students writing ability. Is there an effect of students writing
skills through the use of bukan social media, of YouTube misalnya. At SMKIT bla bla bla. Oh, penelitiannya Ibu nih di SMK loh. Ini lebih mudah untuk mencari. Maaf, ini ada yang bocor ya teman-teman, tolong di mute boleh? Mohon maaf ya. Halo. Pak Joni, tolong dibantu untuk mute ya Pak Joni ya. Oke, jadi ini SMK berarti akan lebih mudah ketika Ibu nanti mendevelop introduction of research introduction ya. Jadi apakah ada efek dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa yang diharapkan adalah teman-teman sudah tahu tujuan penelitian teman-teman apa. Jadi ketika Bu Novi ingin pakai efek atau influence, maka yang diharapkan adalah Bu Novi tahu bahwa itu kuantitatif dan eksperimen. Kalau penelitian eksperimen, maka sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan kuasi eksperimen. Jadi kuasi eksperimen itu berbeda dengan eksperimen. Bedanya apa? Silahkan dibaca bukunya lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau kuasi eksperimen itu ya teman-teman tetap membuat dua kelas, yang satu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang satu. Kemudian teman-teman melakukan treatment di kelas eksperimen, kemudian nanti dilihat apakah ada pengaruh atau tidak. Dan biasanya selain mencari pengaruh, maka saya juga menggunakan mixed method biasanya. Jadi tidak hanya membuktikan apakah ada pengaruh, tetapi saya juga membuat sebuah pertanyaan terbuka terkait dengan student perception. Jadi maka pertanyaan kedua, ini kan influence vocabulary mastery, kenapa ini dimunculkan Bu? Ini kan nyari penyakit Ibu ini sebetulnya ya. Improve juga enggak, ini juga enggak, maka pertanyaan berikutnya saya akan bicara misalnya how is the student perception misalnya related to the use of YouTube in writing skills at SMKIT bla bla bla. Jadi saya sih lebih cenderung dua pertanyaan ini, nomor 6 dan nomor yang saya barusan buat. Nah, dari identification of the problem, maka kita ke limitation of the problem. Ingat bahwa waktu itu kita pernah ngobrol tentang limitation dan formulation. Pada dasarnya keduanya sama. Tapi kalau limitation itu kembali ke judul. Berarti to conduct the research, this research is limited to apa? Judulnya apa? Berarti kan ke depan, to investigate whether there is an effect on students writing through the use of social YouTube. Hanya ini saja dalam kalimat pernyataan. Kemudian formulation-nya adalah, is there any influence for student perception? Enggak. Apakah ada pengaruh? Is there any effect atau influence of the use of YouTube on students writing skills at SMKIT? Hanya itu saja. Oke. Research purposes-nya nggak gini. Formulation satu aja nggak apa-apa, Bu? Memang satu saja. Kan formulation itu kan merujuk pada judul. Kita kayaknya pernah ngomong ini deh, waktu itu dengan Bu Ana ya. Bu Ana atau Bu Sari, saya lupa. Iya, sama saya waktu minggu lalu. Iya. Formulation and limitation itu merujuk pada judul. Yang satu bentuknya pertanyaan, yang satu bentuknya pernyataan. Kemudian research purpose-nya disesuaikan dengan pertanyaan, penelitian, kemudian benefit-nya ya disesuaikan juga. Begitu kira-kira, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya Miss Desti. Oke, silahkan Bu Desti. Ya ini saya masih bingung dengan background research ya. Kenapa? Silakan. Ada sebuah komen saya membaca
terlalu tidak langsung kena di masalah. Jadi Betul. saya harus menentukan masalahnya itu di paragraf kedua atau paragraf ketiga. Apakah itu tidak, bukannya paragraf pertama seperti maaf ya basa-basi dulu atau bagaimana? Oke, Bu Desti. Ada yang bisa jawab pertanyaan Bu Desti? Teman-teman, kalau teman-teman menyimak saya, pasti teman-teman memahami statement saya lebay-lebay itu. Boleh, Miss. Silakan coba teman-teman. Silakan Pak Joni. Oke, saya menyambung dari Bu Desti, mungkin kalau salah Miss Aldi tolong dilengkapin ya, karena pemahaman saya mungkin. Bu Des, ini di background tadi kan background study ya, itu adalah di mana kita menemukan apa yang terjadi di kelas yang kita ngajar, kayak tadi writing. Jadi kita melihat siswa kita itu kemampuannya writing gimana. Setelah itu kita kembangkan dengan apa yang kemampuan anak yang tersebut. Kita ambil beberapa relevant research yang mendukung bahwa masalah itu yang harus kita memberikan solusinya, sehingga apa yang menjadi kendala itu bisa terselesaikan. Ya, itu yang background study, Des. Ya, terus bab satu itu lanjutan ke sana-sananya, Miss. Itu aja. Oke, keren. Terima kasih Pak Joni. Betul, Bu Desi, saya sepakat sama Bu Desi. Tadi Bu Desi statementnya apa? Apa Bu Desi? Bukan. Tadi apa? Harus apa? Masalah. Apa Bu Desi? Kan itu ada beberapa paragraf dalam background research. Nah, kan ada sebuah komentar langsung pada tujuannya. Sedangkan saya pernah membaca bab pertama, paragraf pertama ada sedikit basa-basi. Oh, basa-basi, betul. Ya. Betul, Bu. Saya sepakat, betul memang harus ada basa-basi, tetapi basa-basinya yang bukan lebay. Jadi basa-basinya langsung fokus kepada keterampilan Ibu apa. Karena kan gini, Bu, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kan berkesinambungan. Bayangkan ketika saya, jangan Ibu deh, saya memulai paragraf saya di bagian pertama, saya bilang bahwa bahasa adalah alat berkomunikasi yang digunakan oleh manusia. Hanya manusia saja yang bisa berkomunikasi, hewan tidak. Ada bahasa merupakan sekumpulan tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan dan bla bla bla. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sangat penting, bla 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 dan sebagainya. Itu yang menurut saya terlalu lebay. Padahal penelitian saya hanya berfokus pada keterampilan menulis saja. Saya nggak akan membahas di deskripsi saya nggak akan membahas tentang bahasa Inggris as a foreign language. Saya tidak akan membahas bahwa bahasa adalah tanda. Saya tidak akan membahas adalah bahasa sebagai alat komunikasi, tidak. Yang saya akan bahas adalah keterampilan menulis. Sehingga basa-basi saya di bab 1 cukup hanya basa-basi dalam lingkup keterampilan menulis, Ibu. Pun keterampilan menulisnya yang dikaitkan dengan teaching activity. Jadi saya akan bisa bilang misalnya keterampilan menulis adalah keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh senior high school. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari academic study yang akan membantu mereka untuk mendevelop their idea. Itu juga merupakan basa-basi. Tetapi basa-basi saya nggak lebay. Basa-basi saya adalah masih dalam koridor keterampilan menulis di dalam kelas yang menjadi topik penelitian saya. Bisa dipahami atau tidak, Bu Desti? Iya, makasih, Bu. Oke, baik. Sip. Ada lagi kah pertanyaannya, teman-teman? Ini nggak ada loh nih, seperti ini nih. Betul-betul teman-teman gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Makanya saya nggak mau ngomongin teori, karena menurut saya yang terpenting adalah praktek. Oke, nampaknya tidak, kita istirahat sejenak, maka saya akan persilakan Bu Ana dan Bu Sari. Silakan Bu Ana dan Bu Sari untuk bicara mengenai footnote dan teman-temannya, OPCIT gitu ya, LOGCIT and EBIT. Silakan. Baik, Miss, terima kasih. Ana sama saya, Bu. Kenapa tadi? Ana sama saya, Bu. Oh iya, maaf, silakan Bu Novi. Kak Sari kaget. Bu, sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih teman, jangan ke saya, terima kasih ke teman-teman.
ke teman-teman kayak ya teman-teman yang lain tuh yang memilih untuk diam, mau tanya tapi nggak tahu apa yang mau ditanya, mengikuti Bu Novi juga agak sebel, kenapa kok Bu Novi kok saya kan juga pengen digituin tapi mau nanya juga bingung gitu ya. Tapi balik lagi semua kembali kepada hati nurani dan sanubari. Silakan Bu Novi. Pak Jody, maaf, mungkin bisa jadiin saya host. Baik, tunggu sebentar ya. Wait. Miss Novi mana ya? Miss Novi. Tunggu. Bentar ya. Miss Novi. Miss Novi mana ya? Oh ini. Silakan Miss. Tunggu ya, loading. Sambil nunggu silakan kalau ada yang mau nanya loh. Saya nih minta ditanya loh teman-teman. Apakah dengan model seperti ini teman-teman membantu teman-teman memahami atau sebetulnya saya tidak memberikan apa-apa nih ke teman-teman nih? Sangat membantu, Miss. Membantu, Bu. Benar. Betul, Miss. Saya nunggu yang lain nih. Makanya banyak tanya kami tadi, Miss. Yang lainnya yang lain gimana nih? Ada Bu Siti Aisyah, Pak Indra, Pak Dimas, Bu Dwi Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Aulia, coba nih. Oke lah, baik. Mungkin nggak tanya ke saya, tapi tanya ke teman-teman yang lain. Bu Novi belum muncul ya? Oke. Apakah sudah muncul? Sudah. Silakan. Mana nih ya? Diawali sama Ana, Ibu. Ini Ana kelihatan nggak? Soalnya kalau kelihatan, tapi di ini coba, Nov, di di Zoom apa? aja ya? Soalnya kalau di itu di F5 bukan di Zoom, kayak di F5 share slide, di show ya, itu apa pasti lola laptopnya. Oh, ya nggak apa-apa, ya gini udah. aja. Itu footnote-nya Nggak bukan apa-apa. food makanan ya, Oh iya, guys. Oh iya, betul, Maaf, Miss. Miss. Makanya. Oke, nggak apa-apa, baik. Typo, Miss. Sip, silakan. No, double O. Foot kaki, yes. Nggak pakai he. Oh iya. Nah. Oke, yang pertama. Yuk, dilanjutkan yuk, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya sama teman saya, Nurrohman Novianti, akan men-share tentang footnotes atau yang bisa kita sebut juga sebagai catatan kaki. Mungkin kurang lebihnya kita sama-sama udah tahu ya catatan kaki itu apa dan cara penulisannya bagaimana. Jadi dalam presentasi kita berdua kali ini yang akan dibahas, next slide, Nov. Yang pertama itu mengenai apa itu catatan kaki, kemudian unsur-unsur dalam catatan kaki atau bagaimana cara penulisan dalam catatan kaki dan istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan catatan kaki. Oke, next. Oke, apa sih catatan kaki itu? Yang pertama, catatan kaki itu atau lebih dimaksudkannya untuk biasanya dimasukkan sebuah catatan kaki dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, atau biasanya sih seringnya ada di dalam sebuah penulisan karya ilmiah atau makalah gitu ya. Dimaksudkan untuk merujuk sumber atau tempat terdapatnya sebuah kutipan yang bisa digunakan untuk memberikan keterangan-keterangan lain terhadap teks. Nah, misalkan nih, kita habis mengutip sebuah kalimat dalam suatu artikel atau dalam suatu buku, atau bisa juga dalam suatu link di blog gitu. Nah, biasanya tuh untuk kita memudahkan, memberitahu kepada pembaca, kita itu beri referensi atau catatan kaki. Sebenarnya ada juga selain catatan kaki yang itu body notes. Nah, biasanya kalau bedanya catatan kaki dengan body notes,
itu kalau catatan kaki kita bisa melihat di bawah, biasanya di bawah penulisan itu suka terdapat tulisan kayak referensinya gitu. Jadi dari mana kutipan ini tuh diambil atau dari mana kalimat ini tuh diambil. Kalau semisal body notes biasanya itu ditandai dengan dalam kurung, misalnya namanya Nurrohmanoh Novianti 2009. Nah, itu biasanya hanya itu aja dan nggak ada penjelasan itu tuh di mana diambilnya, dari mana sumbernya. Biasanya hanya terlihat di daftar pustaka. Nah, itu kan biasanya agak melibatkan si pembaca untuk membuka bolak-balik halaman dari mana sih nih kok bisa ada kutipan ini gitu. Kalau misalkan catatan kaki biasanya ditandai dengan huruf kecil atau font yang berukuran 10 biasanya. Atau biasanya kita lihat juga kayak sebuah pangkat dalam kalimat, cuma satu gitu. Oke, next. Nah, Bu Ana, fungsi. mohon maaf langsung ke ini aja Bu Ana, langsung ke contohnya aja Bu Ana. Oh, boleh, ada di bawah Bu. Nah, ini kita ada juga contoh-contoh dari si catatan kaki ini. Ini ada 7 contoh yang kita kumpulin dari macam-macam catatan kaki. Itu ada catatan kaki yang diambil dari buku. Jadi setiap catatan kaki ini dari masing-masing sumber yang kita ambil, penulisannya pun berbeda dan ada formatnya masing-masing gitu. Ini ada yang dari buku, kemudian ada yang dari sumber artikel, majalah ilmiah atau jurnal, kemudian ada juga yang dari kumpulan karangan atau dari terbitan suatu organisasi, kemudian dari hasil wawancara, seperti itu. Dan ada juga biasanya yang sering kita kutip itu sumber karya ilmiah yang diterbitkan dari skripsi atau tesis dari sebelum atau dari penulis sebelumnya. Gitu. Ini yang nomor 8. Mungkin nanti bisa dilihat contohnya, nanti saya share juga ininya ke grup ya teman-teman. Iya, Seperti tapi itu. sebelum, ya Bu Ana mohon maaf. Tapi sebelum di-share, ini kan contohnya kan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nanti tolong diganti dengan menggunakan bahasa Inggris, begitu ya. Jadi kalau menurut saya, coba lihat di footnote tuh, nggak tahu ya, EPM mungkin ada atau tidak. Tapi kan, ya karena kan akan berbeda, begitu ya, teknik penulisannya. Oke, silakan Bu Ana diteruskan. Oh, oke, baik, Miss. Ini untuk format atau cara penulisan dalam catatan kaki perlu dijelasin nggak apa-apa ya, Miss? Justru ini yang penting. Oh ya, oke. Berarti kembali ke atas, no. Lagi, ke atas lagi. Lagi. Iya. Belum. Nah, format. Iya. Jadi dalam catatan kaki itu teman-teman ada cara penulisannya sendiri. Berbeda dengan daftar pustaka atau referensi yang biasanya kita tulis gitu di akhir. Nah, untuk catatan kaki sendiri itu biasanya ada urutannya seperti nama, kemudian halo? Bu Ana, suaranya hilang ya teman-teman ya? Iya, hilang Bu. Oke. Nama, kemudian judul, ya, penerbit. Oke, Bu Ana. Ya, teman-teman nanti Bu Novi dan Bu Ana tolong diperbaiki ya. Ditambahkan yang versi bahasa Inggrisnya dan ditambahkan beberapa link ya, beberapa link yang memang dibutuhkan untuk mencari footnote. Sebetulnya kan ada platform, saya nggak tahu apakah dengan Mendeley bisa dengan footnote atau tidak. Ini kan manual nih yang disampaikan Bu Ana. Tapi kayaknya akan ada reference manager yang bisa digunakan ya untuk footnote. Bu Novi boleh di-close, Bu Novi. Yang mungkin belum disampaikan itu, ada IBIT dan sebagainya, nanti silakan di-share ke teman-teman ya Bu Novi ya. Saya cuma lihat bagian IBIT, log sheet, object-nya ada di bagian mana nih coba? Di sini Bu. Oke. Oh, baik. Ini tolong di-share. Baik. Atau mau dijelasin atau gimana Bu? Boleh kalau ini deh, term in footnote. Boleh kalau ya, silakan. Kalau IBIT sendiri itu tuh gimana ya? Dia
Jadi nggak perlu, kan ini sudah nih di contohnya Herwono mengikat makna Bandung Mizan. Nah, ibit itu kalau misalnya di dalam satu makna, di dalam satu sumber maksudnya, dan pengen apa sih mau dikeluarkan lah, apa sih ya? Jadi satu sumber yang kita satu akan sumber. kutip kembali. Jadi sumber Dikutip itu kita akan kutip kembali, maka yang kita tulis adalah ibit. Jadi misalnya di halaman 1 saya sudah memunculkan si Herwono. Kemudian setelah itu saya mau mengutip lagi si Herwono, tetap di halaman yang sama, maka saya cukup tulis ibit saja. Tetapi kalau halamannya berbeda, maka saya tulis ibit page 112 sampai 115. Ya, saya nggak tahu nih apakah ibit ini saya agak lupa ya. Apakah dia berurutan? Jadi misalnya kutipan 1, 2, 3 berarti berasal dari sumber yang sama, gitu ya. Kalau objit, coba objit, Bu. Ibu Novi? Oh iya, Bu. Objit. Nah, kalau objit sendiri, gimana? Dia misalnya kita di pertamanya nih kayak jaringannya masalah. Oke, kalau objit kita mengutip dari sumber yang sama, tetapi sumber yang sama itu ada jeda dari sumber yang lain. Jadi gini, saya sudah pakai Pak Sucipto di halaman 50. Kemudian di kutipan kedua saya pakai Pak Daniel. Ya. Kemudian ke kutipan ketiga saya pakai lagi si Pak Sucipto Raharjo, bukunya dia. Maka yang saya cukup tulis adalah Raharjo objit. Jadi objit ini merujuk pada kutipan, pada sumber kutipan yang sudah saya gunakan sebelumnya. Tetapi diselingi dengan kutipan lain dari sumber yang berbeda. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa, Miss. Bisa, benar ya? Iya, Miss, bisa. Oke. Kalau logcheat, silakan Bu. Bu Nov, kayaknya connection problem ini dua-duanya nih. Bu Novi. Iya. Oke, nggak apa-apa. Logcheat gimana, Bu Nov? Kalau logcheat itu tolong di yang berikutnya, saya. Slide-nya. Slide-nya belum move. Ini udah, Bu. Oh, belum. Di sini belum nih. Itu your internet connection is unstable. Oke, baik. Gimana kalau logcheat gimana, Bu Novi? Nah, kalau logcheat itu jika ingin jadi dia satu nama mau diulang lagi, maka dia emang itu sama dan cuma ditulis namanya sama terus logcheat gitu. Kalau yang saya tangkap sih kayak gitu. Saya belum lihat slide-nya udah bergerak. Oke. Kalau si logcheat itu dia Kalau si logcheat itu sama seperti objit ya. Jadi mengutip pada sumber yang sama. Tetapi kalau si objit itu diselinginya cuma satu yang berbeda. Tetapi kalau logcheat itu diselinginya sudah banyak bedanya. Ya, jadi kalau objit misalnya saya pertama dari bukunya Pak Joni, yang kedua dari bukunya Bu Novi, yang ketiga saya mau dari bukunya Pak Joni lagi, maka saya menggunakan logcheat. Tetapi ketika objit dari bukunya Pak Joni, kemudian Bu Novi, bukunya Bu Sari, bukunya Pak Rahmat, baru bukunya Pak Joni lagi, maka saya menggunakan objit. Gitu ya teman-teman ya, nanti ini akan di-share, sekali lagi saya minta Bu Novi sama Bu Ana untuk merevisi ini untuk bagian contohnya itu untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Bisa di-close, bisa di-share screen, bisa disudahi. Miss, maaf ya Miss, karena Oke, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Oke teman-teman, sekarang saya anggap malam ini kita sudah selesai dengan si introduction. Ya, saya mau ngajak teman-teman move on. Jadi kalau teman-teman yang masih remang-remang dengan si introduction, silakan tanya ke grup atau tanya ke temannya yang lain. Ya, karena menurut saya sudah harus move on. Nah, yang saya mau sampaikan gini,
ada beberapa yang menyatakan bahwa di bab 1 itu tidak perlu relevant research. Tapi kalau yang saya pahami, saya perlu relevant research. Karena tadi ketika saya menyatakan bahwa bab 1 itu kan esensinya adalah menguatkan pembaca bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Maka saya butuh orang lain untuk menguatkan asumsi saya. Nggak mungkin semuanya dari saya semua. Jadi saya butuh relevant research untuk menguatkan asumsi saya, untuk meyakinkan si audiens bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Gunanya itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke literatur review. Saya sudah memberikan video yang kalau teman-teman simak itu sudah, menurut saya sudah amat sangat merepresentasikan isi literatur review. Yang pasti begini, yang saya ingin sampaikan adalah literatur review itu beda dengan theoretical description. Kalau theoretical description, kita hanya mendeskripsikan saja teori. Jadi cuma teori, berbagai teori kita tempel-tempel aja di bab 2. Tapi kalau literatur review, kita ngomong. Jadi yang saya bilang, ketika ada seolah-olah ada sekelompok orang yang ngomongin si speaking, saya hadir di dalam omongan itu dengan memberikan my insight, pendapat saya terkait dengan speaking. Begitu. Ya. Saya nggak akan ngomong banyak secara teori terkait dengan literatur review. Video sudah saya berikan. Yang saya inginkan adalah minggu depan saya berikan kepada 2 orang untuk sharing literatur review dan saya akan berikan feedback-nya di kelas. Sekarang siapa yang ingin, yang mau mengambil kesempatan ini, silakan. Halo, ada yang dengar? Maksudnya sharing literatur review atas tulisan kita gitu, Bu? Iya, literatur review untuk proposal Ibu, untuk proposal. Ayo, ada yang mau nggak? Nanti kita lagi ya, dia. Silakan teman-teman, pokoknya 2 orang yang akan sharing, yang seperti tadi apa yang saya lakukan dengan Bu Novi, yang akan saya langsung berikan feedback di depan teman di kelas ini, begitu. Atau terserah, ataukah teman-teman maunya mata kuliah ini hanya berorientasi pada teori saja, jadi saya hanya akan mendeskripsikan literatur review adalah ini, dan ini, atau langsung praktek aja di kelas. Silakan teman-teman. Halo? Wah. Gimana nih? Miss Sari ya? Saya belum nulis-nulis nih yang background-nya. Silakan. Ini kan sebetulnya hanya cara saya untuk ngejorokin teman-teman. Teman-teman nggak bisa berenang, takut berenang. Kita sudah dipaksa di pinggiran kolam nih. Mau nggak mau harus berenang. Makanya saya lakukan, saya ngejorokin. Kalau saya nggak melakukan itu, maka teman-teman akan sibuk aja berdiri di pinggiran kolam renang sambil berpikir, nanti gimana ya kalau jatuh, kelelep nggak ya, dan sebagainya. Ini kesempatan loh teman-teman. Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh dosen saya. Jadi kalau saya tuh dalam perjalanan selalu yaitu dilempar, dibiarkan sendiri aja gitu loh. Nggak pernah saya punya pengalaman dipandu sedemikian nih. Saya nggak pernah punya pengalaman ini. Gimana teman-teman? Ayolah. Silakan, saya akan kasih kesempatan. Tapi sebelumnya, saya juga akan minta 2 orang untuk presentasi minggu depan terkait dengan Mendeley. Luar biasa. Pak Indra kayaknya sedang in the middle of somewhere ya. Jadi minggu depan 2 orang untuk presentasi terkait dengan Mendeley. Walaupun sebetulnya tanpa dipresentasikan itu di YouTube tuh banyak banget ya. Cara kita download Mendeley, terus bagaimana penggunaannya. Siapa yang mau presentasi terkait dengan Mendeley minggu depan, silahkan. Kalau nggak ada, saya yang akan tunjuk. Kami siap, Miss. Tunjuk, Bu, tunjuk. Tunjuk ya. Saya siapa? Halo, ini siapa nih? Oh, Aulia. Bu Aulia mau yang mana nih? Yang Mendeley atau yang literatur review? Presentasi, Miss. Yang mana? Yang Mendeley. Iya, yang literatur review atau yang Mendeley? Mendeley. Oh, Mendeley, Bu Aulia. Oke. Mau ditemenin atau sendirian aja, Bu?
Ditemenin. Ditemenin sama siapa, Bu Aulia? Nunjuk, Miss. Tunjuk aja, silakan Bu Au. Kak Desti udah belum ya, Miss? Kak siapa? Kak Desti. Oh, Kak Desti. Halo, Kak Desti. Kak Desti. Oke. Sedang sibuk nampaknya. Nanti berarti Tunjuk. Oke, nanti berarti Bu Aulia koordinasi dengan Kak Desti ya. Presentasi terkait dengan Mendeley minggu depan ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih Bu Aul. Oke, literatur review, siapa yang mau sharing? 2 orang loh ini. Oh, berarti Aha. Saya boleh literatur. Siapa ini? Bu Dwi. Oke, Bu Dwi Rahayu literatur review. Satu lagi. Aku boleh, Miss. Bu Fiska. Oke. Ya, tadinya yaudah deh. Oke, Bu Dwi Rahayu dan Bu Fiska presentasi literatur review. Ingat, sebelum buat literatur review, teman-teman lihat video yang saya berikan. Ya, nanti tampilkan juga berarti dari bab 1. Jadi literatur review besok, teman-teman sudah mulai dari cover, sudah ikuti ya. Sudah ikuti template-nya buku panduan dengan footnote, sudah dengan bab 1 identification bla bla bla, dan sudah sampai literatur review. Jadi saya tidak akan memberikan feedback hanya di literatur review saja, tapi saya akan memberikan feedback dari bab 1, dari cover bab 1 sampai literatur review. Luar biasa. Oke teman-teman, sampai sini sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tadi Miss yang object sama logcheat ya? Kenapa? Kalau yang object tuh di linknya cuma satu buku lagi. Kalau betul, satu sumber lain, satu sumber lain. Kalau logcheat, kalau logcheat hanya satu sumber lain, kalau object banyak. Ya, nanti untuk konfirmasi lihat di Google itu informasi itu banyak banget. Makanya saya memang di kelas saya nggak mau terlalu fokus pada teori ya teman-teman ya, karena teori pun teman-teman kalau nggak praktek selesai kehidupan. Oke ya, Bu Dwi Rahayu dan Bu Fiska, sampai ketemu minggu depan dengan presentasinya. Sebelum saya tutup, ada yang mau memberikan saran, ada yang mau memberikan insight, ada yang mau mengevaluasi proses yang kita lakukan di kelas ini, silakan. Saya, Bu. Kenapa Bu Desti? Itu yang mengenai footnote, jujur, itu bisa diberi gambaran secara ringkas ya. Terkadang di YouTube atau di Google terlalu menjabarkan, terlalu panjang, malah tambah keder sendiri ya. Footnote nanti akan direvisi oleh Ibu Ana dan Bu Novi untuk contohnya pakai bahasa Inggris ya. Saya minta saya minta kepada beliau berdua untuk mencarikan link ya, atau mencarikan sumber yang bisa dipelajari terkait dengan si footnote itu. Oke, Bu Desti. Yang saya harapkan nanti setelah minggu depan Bu Aulia ngajak Bu Desti presentasi terkait dengan Mendeley. Ya, oke. Kalau Bu Desi siap, saya amat sangat bersenang hati sekali. Jadi dia kan merupakan reference manager. Yang saya pahami adalah Mendeley itu ketika kita gunakan juga sudah bisa ada klik kemudian muncul footnote juga bisa seperti itu. Jadi tidak dilakukan secara manual. Begitu Bu Desti. Ya, oke, oke, ya. Baik. Ada lagi Bu Desti? Sudah Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya minta insight dari Bu Sari tentang perkuliahan hari ini, tolong saya dievaluasi. Bu Sari Putri, silakan Bu Sari Putri. Iya, Ibu, saya evaluasi. Proses. Baik. Dari segi pemberian materi, kemudian untuk malam ini sih cukup sangat membantu kita, Bu. Hanya saja mungkin kitanya sebagai pelaku untuk yang menulis gitu ya, masih agak sedikit, saya sih ini refer ke diri saya ya, masih kayak Pak Joni tadi, ini saya betul nggak ya formulanya, ini saya betul nggak ya bentuknya. Nah, kebanyakan mungkin saya dan teman-teman lain
masih sedikit takut gitu Bu untuk menunjukkan hasilnya gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi kalau dari segi Bu Audinya sih saya berterima kasih sih, cukup membantu sekali Bu mengenai informasi, kemudian cara menerangkan item per item itu saya alhamdulillah Bu. Kalau bisa mah pembimbingnya Bu Audi ya teman-teman. Jangan. Boleh. Ya Bu, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Sari ya. Teman-teman, apa yang teman-teman rasakan tuh saya rasakan. Semua tuh merasakan itu. Semua pejuang skripsi S2, S3 merasakan itu. Kegalauan, takut, bingung, nggak punya teman, dapat pembimbing yang galak, dapat pembimbing yang cuma nyalahin doang tapi nggak memberikan solusi, yang nggak mau fasilitasi dan sebagainya. Makanya saya pikir adalah balik lagi, skripsi itu bukan tentang bisa atau tidak, bukan tentang pintar atau bodoh, tetapi tentang daya juang. Jadi yang teman-teman butuhkan tuh cuma teman doang, cuma teman curhat, teman ngobrol, teman buang sampah, cuma itu aja, sama teman menggenggam, teman untuk berpegangan di sepanjang jalan itu. Pokoknya itu aja modalnya teman-teman ya. Dan ingat bahwa jangan nggak bisa sisim kebut semalam. Itu nggak bisa karena semuanya pakai proses. Dan biasanya problemnya bukan hanya tentang skripsi. Problemnya itu adalah hal-hal yang non teknis teman-teman. Misalnya dapat pembimbing yang nggak bisa dihubungi, dapat pembimbing yang responnya nggak cepat, itu kan hal-hal non teknis atau hal-hal yang misalnya tiba-tiba kita sakit dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan ditunda. Bukan tentang benar atau salah, salah itu adalah bagian dari belajar. Tetapi ya itu tadi, argonya kan jalan ya, ngapain sih lama-lama? Kalau bisa tahun depan udah S2. Ya, oke itu aja Pak Joni, terima kasih ya Pak Joni. Ya, sama-sama Mi. Pak Joni mau ngomong sesuatu, Pak Joni? Enggak, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, teman-teman mohon maaf lahir batin ya. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya dikasih kucing. Selamat istirahat, saling mendoakan, tetap semangat. Dadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Coba. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Ayo. Nah. Sebenarnya gue tadi, gue tahu pasti